Kalimat mana yang benar? He said I am happy. He said that he was happy. Kalau kamu tahu jawabannya, berarti kamu udah ngerti dasar dari direct dan juga indirect speech. Tapi kalau belum, yuk kita bahas. Pertama, kita bakal bahas yaitu direct speech. Ini digunakan saat kita mengutip ucapan seseorang secara langsung, tanpa mengubah kata-katanya. Contohnya, she said, I am tired. Artinya, dia berkata persis seperti itu dan kita menirukannya sama persisnya. Selanjutnya, ada yang namanya indirect speech. Kalau ini, kita menyampaikan makna dari ucapan seseorang tapi dengan mengubah strukturnya sedikit. Yaitu, tidak ada tanda kutip dan biasanya kita ubah kata kerjanya menjadi bentuk lampau. Oh ya teman-teman, saat mengubah kalimatnya menjadi indirect speech, biasanya kita perlu menggeser tensesnya satu tingkat ke belakang. Misalnya dari present jadi past, dari past menjadi past perfect, dari future menjadi past future. Contohnya, I eat. Ini menggunakan tenses present simple. Kita rubah menjadi past simple, yaitu he said, he ate. Contoh selanjutnya, I ate. Ini menggunakan tenses past simple. Kita rubah menjadi past perfect, yaitu he said, he had eaten. Dan contoh terakhir, yaitu I will go, menggunakan tenses future simple, dan kita rubah menjadi past future. Jadi kalimatnya menjadi he said he would go. Selain tenses, ternyata pronouns juga harus menyesuaikan. Misalnya kata I bisa berubah jadi he atau she, tergantung siapa pembicaranya. Contoh kalimatnya, I am happy, he said. Lalu kita rubah menjadi indirect speech, kalimatnya berubah menjadi he said he was happy. Lalu kalimat kedua yaitu you are late, she said. Dan dia nunjuknya ke saya. Otomatis kita rubah you itu menjadi I. Kalimatnya berubah menjadi she said I was late dalam bentuk indirect speech. Oh ya teman-teman, kita juga perlu ubah nih kata-kata waktu dan juga tempat supaya cocok dengan konteksnya. Misalnya, today menjadi that day, here menjadi there, dan contoh lainnya seperti yang ditampilkan di slide. Baik teman-teman, kali ini kita bakal berlatih contoh kalimat deklaratif. Nah, ini cukup sederhana. Kita ubah tensesnya dari kata kerja love, verb 1 menjadi loved, verb 2, dan tambahkan kata that di tengahnya. Direct speech-nya yaitu I love English, he said. Lalu kita rubah menjadi indirect speech dan kalimatnya menjadi he said that he loved English. Ini juga menjadi salah satu yang saya suka pembahasan dari indirect speech itu ketika ada kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, kita hilangkan tanda tanya dan juga tanda kutipnya. Urutan kata juga berubah, tidak lagi menggunakan do, does, ataupun did di depan. Contoh kalimat direct speech-nya seperti yang ditampilkan pada slide, yaitu she asked, where do you live? Lalu kita rubah indirect speech menjadi she asked where I live. Coba perhatikan sama teman-teman semua, do-nya menghilang dan you-nya berubah menjadi pronoun I karena dia tuh nanya ke saya. Sampai sini paham kan teman-teman? Yuk kita lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu kalimat perintah. Untuk kalimat perintah, kita ubah dengan kata kerja seperti told ataupun asked. Dan tambahkan to plus verb. Kita lihat di contoh slide ini, direct speech-nya itu the teacher said, open your book. Lalu kita rubah menjadi indirect speech menjadi the teacher told us to open our book. Bagi teman-teman yang mau menjelaskan kenapa ada kata us dan juga our, boleh kalian jelaskan di kolom komentar, biar melatih pemahaman grammar kalian. Alright, kita bahas penggunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kita sering menggunakan indirect speech saat menyampaikan ucapan orang lain. Misalnya, seperti melaporkan berita, menyampaikan pesan orang lain, dan juga menceritakan ulang percakapan. Bagi teman-teman yang tahu fungsinya selain yang saya sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Saatnya latihan. Oke, coba ubah 3 kalimat ini ke dalam bentuk indirect speech. Bisa dijeda terlebih dahulu videonya sebelum saya kasih jawabannya. Ini dia jawabannya. Perhatikan teman-teman bagaimana tenses, pronouns, dan juga keterangan waktunya berubah semua. Kalau teman-teman bisa jawab benar semua, berarti teman-teman udah paham banget. Kita bahas satu-satu. Dari nomor 1, kenapa I menjadi she? Karena subjeknya yaitu dia sebagai perempuan. Lalu am berubah menjadi was karena dari present simple berubah menjadi past simple. Dan nomor 2, ini I berubah menjadi he dikarenakan kan subjeknya adalah he, dia laki-laki. Dan ingat, tadi kan udah dibahas kalau will itu berubahnya menjadi would. Dan tomorrow berubah menjadi the next day. Nomor 3, alasan kenapa we berubah menjadi they juga sama karena subjeknya itu they. Jadi kita rubah menjadi they. Lalu dari
are menjadi were. Itu dia pembahasan dari direct dan juga indirect speech. Bagi teman-teman yang mengetahui informasi lebih mengenai direct dan juga indirect speech, boleh kalian informasi atau share ke teman-teman yang lain di kolom komentar. Dan thanks for watching everyone. I hope you understand direct and indirect speech better now. Make sure to like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.